Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di sini aku mau share kegiatan aku setelah sholat Isya ya, teman-teman. Biasanya aku itu kalau misalnya bikin video itu kalau nggak pagi ya siang atau sore ya. Ini aku mau coba sesekali aku bikin video di malam hari gitu, teman-teman. Nah, karena ini aku ambil videonya malam hari, jadi kebetulan suamiku udah pulang dan anakku sama suamiku ya, jadi aman ya teman-teman. Walaupun malam-malam gini. Di sini tuh aku lipetin dulu semuanya karena biar rapi aja gitu. Terus abis itu aku mau beresin baju. Kebetulan juga tadi aku udah gosok sebelumnya, sore hari gitu aku gosok. Dan belum diberesin, baru aku bisa beresin malam ini. Dan di sini aku sekalian rapihin juga lemarinya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini tuh baju aku dan suamiku segini. Jadi kalau teman-teman lihat video aku lagi beberes atau apapun, bajunya itu aja, mohon dimaklumi karena emang aku nggak punya banyak baju. Emang sengaja sih teman-teman ya. Sering aku bilang di video-video sebelumnya kalau konsep aku tuh minimalis banget. Termasuk aku nggak suka banyak baju. Nggak tahu kenapa ya. Kalau misalnya aku beli baju pasti aku keluarin juga gitu. Sebagian gitu loh. Nah, pokoknya satu lemari itu berdua. Dan yang sebelahnya itu aku taruhin buat baju-baju yang dipakai buat kondangan sama tas-tas gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman ingat sama video home tour aku, di situ bisa teman-teman lihat semuanya. Pokoknya minimalis banget ya konsepnya. Ya begitulah teman-teman. Nah, terus di sini lanjut ke bagian tengah. Di sini berantakan banget. Nah, ini bukan nggak diberesin ya teman-teman. Kalau misalnya pagi sama siang pasti aku beresin, cuman memang diacak-acakin lagi, namanya punya anak kecil gitu kan. Terus ketambah emang lagi banyak belajar juga. Di sini aku habis ajarin dia angka sama huruf yang pakai mainan gitu, jadinya ya berserakan di mana-mana ya teman-teman. Nah, ini aku beresin lagi biar besoknya ini tuh aku nggak terlalu unmood gitu ya. Biar pas bangun tidur tuh mood aja gitu ngeliat udah rapi, seenggaknya rapi lah, nggak berserakan kayak gini. Nah, makanya mumpung aku lagi mood buat bikin video malam-malam, sekalian aku videoin dan share juga ke teman-teman. Inilah aktivitas ibu-ibu dari pagi sampai malam gitu loh teman-teman. Nah, gak ada habisnya sih emang, tapi ya alhamdulillah disyukuri karena ternyata apa ya, justru kalau misalnya nggak ada kegiatan tuh jenuh banget dan gak enak banget gitu. Mungkin karena aku masih punya anak satu, jadinya agak ringan gitu ya kerjaannya. Dan alhamdulillahnya ini juga mau diajak kerjasama gitu ya suamiku. Mau jagain anaknya. Walaupun capek baru pulang kerja, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Biar anakku bisa punya quality time sama ayahnya gitu. Biasanya sih aku nggak pernah begini ya. Biasanya kalau misalnya aku beresin malam-malam ya malam sekalian karena nunggu anakku tidur juga gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya suamiku pulang tuh aku langsung, ya aku juga quality time sih ikutan. Cuman ini karena lagi semangat-semangatnya gitu ya bikin video, makanya aku nggak ikutan quality time gitu. Jadi aku langsung bebenah dulu quality time-nya nanti pas tengah malam gitu di talk gitu. Tapi jarang juga sih aku sama suamiku jarang di talk. Kalau teman-teman gimana? Aku nggak setiap hari loh cerita gitu. Ya mungkin karena suamiku tuh tipenya yang cuek gitu ya. Jadi cuman kayak sesekali aja dan itu tuh yang penting banget. Jadi kalau misalnya menurut dia nggak penting ya nggak dibicarain sama aku juga gitu. Aku sih udah biasa ya dengan kondisi kayak gitu. Terus aku juga udah nggak baper sih ya. Dulu awal-awal ya masih masih baper gitu, ngerasa nggak dianggap kok. Kayaknya ada istrinya di rumah kok nggak cerita apapun gitu. Tapi ternyata pas aku pikir-pikir lagi, oh iya ya nggak semua harus cerita, nggak setiap hari. Walaupun emang si deep talk itu tuh penting banget gitu untuk suami istri yang yang
sehariannya itu tuh nggak ketemu full gitu. Tapi ya sekarang tuh aku kayak bener-bener ngikutin aja gitu alurnya. Misalnya suamiku tuh tipenya yang cuek, ya udah mau nggak mau aku juga yang ngimbangin, karena ternyata kalau misalnya kita nggak bisa ngimbangin itu tuh capek banget ya teman-teman. Teman-teman sama nggak sih kayak gitu? Aku sih ini udah 5 tahun pernikahanku, jadi kayak sekarang tuh lebih ke yang ya udahlah gitu. Lebih ke gitu sih teman-teman, nggak dibikin baper, nggak dibikin kepikiran gitu. Ternyata di apa namanya, dibawa enjoy itu enak banget. Dan ternyata pasangan kita tuh sebenarnya kayak harus kitanya aja yang ngertiin sih. Pasti semuanya tuh nggak bakal banyak masalah gitu. Dah gitu deh pokoknya temen-temen ya. Di sini aku mau unboxing. Ini tuh aku mau liatin ke teman-teman tuh. Yang pertama ini ada cutter ya buat buka apa tuh namanya paketan atau apapun itu. Terus kedua tadi ada lem Korea. Terus di sini aku beli nut. Ini tuh nut yang apa sih? Yang praktis gitu loh. Aku nggak ngerti tuh. Pokoknya yang kita bisa pasang sendiri gitu. Nah ini aku beli dempul juga ya buat dinding, karena dinding aku tuh banyak banget bekas pakunya gitu. Terus ini yang terakhir adalah keran, apa sih tuh? Pokoknya saringan keran gitu biar bisa muter kemana-mana. Nah ini suamiku baru mandi gitu, terus aku minta tolong buat pasangin galon. Biasanya aku pasang sendiri, tapi biasa ya ibu-ibu kalau misalnya suaminya ada tuh pasti minta tolong. Padahal sebenarnya kita kerjain sendiri biasanya juga gitu. Oh ya teman-teman, kemarin itu aku sempet dengerin podcastnya Dokter Aisyah Dahlan gitu kan, banyak tuh di YouTube ya. Jadi di situ kan banyak ilmunya tentang parenting, tentang soal hubungan suami istri gitu. Di situ tuh dijelasin bahwa ternyata suami itu tuh butuh istri yang manja, yang istri yang membutuhkan suaminya. Nah itu tuh akan bikin suami itu tambah sayang katanya gitu. Dan ternyata emang bener ya, maksudnya kayak wah pernikahannya itu seumur hidup dan kita tuh harus banyak belajar gitu. Dan apalagi tambah punya anak gitu kan, anak beda lagi parentingnya kayak gimana, pokoknya banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Teman-teman kalau misalnya mau dengerin juga banyak kok podcast di YouTube-nya, dan itu tuh semuanya tuh hampir sama isinya tentang parenting sama hubungan suami istri gitu. Nah, di sini aku makan bersama. Inilah quality time aku sama suami dan anakku. Di sini tuh anakku di sebelah sini ya, sebelah suamiku. Jadi nggak kelihatan di kamera. Nah, awalnya ini aku nggak mau makan nasi karena emang ini tuh aku kalau malam udah nggak mau makan nasi gitu ya, udah mencoba untuk dikurangin. Tapi di sini tuh anakku nggak mau makan, dan mungkin dia masih kenyang kali ya karena udah makan juga. Akhirnya nasinya dimakan sama aku karena sayang juga kalau dibuang. Bunda-bunda sama nggak sih, kalau anaknya nggak mau makan pasti dimakan sama kita. Walaupun kita tuh kayak nggak ada niatan buat makan gitu. Jadinya gimana ya, mau diet juga kayaknya keganggu terus gitu. Soalnya aku nggak tega kalau buang nasi kayak gitu, jadinya ya mau nggak mau aku habisin juga. Gitu deh teman-teman, kalau punya anak mah kayaknya susah ya buat diet lah gitu. Jadinya ya udah dinikmati, disyukuri. Terus ini tuh aku tuh nggak tahu kenapa ya, berat badan aku tuh lebih lebih berat dibanding pas aku hamil. Coba teman-teman ada yang sama nggak? Kenapa kayak gitu coba? Harusnya kan pas nggak hamil tuh bisa berkurang ya berat badannya. Kok ini tambah berat gitu? Ya mungkin faktor dari itu juga kali ya, habis makan, makanan kita habis nih, punya anak belum habis, dihabisin sama kita. Jadinya mungkin itu yang membuat berat badan setelah melahirkan malah jadi tambah gemuk gitu ya, tambah berat. Ya udahlah, yang penting suamiku bisa menerima. Dan aku ngimbangin suamiku juga ya teman-teman, jadinya nggak begitu jomplang. Gitu. Terus di sini aku, nah ini tuh sebenarnya aku sambil ngobrol gitu karena tadi aku habis bebenah dan belum sempat ngobrol.
Jadi ngobrolnya pas lagi makan kayak gini. Jujur ya, enakan ngobrol kayak gini dibanding pas deep talk. Karena suka bingung kalau deep talk apa yang mau diomongin. Oke deh teman-teman, segini dulu ya dubbingnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.